Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagian akhir dari kegiatan katabolisme, yaitu transport elektron. Sebelum membahas proses transport elektron, mari kita ingat kembali tahapan dari katabolisme yang sudah kita pelajari, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Di mana glikolisis molekul bahannya berupa glukosa, kemudian molekul akhirnya asam uripat, kemudian macam hasil yang diproduksi oleh glikolisis ada ATP dan NADH, kemudian dekarboksilasi oksidatif, bahannya adalah asam uripat, molekul akhirnya adalah ATP-KOA, kemudian hasilnya berupa NADH. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu siklus Krebs, bahannya adalah asetil-KOA, kemudian hasil akhirnya adalah asam oksaloasetat, dan macam hasilnya ada ATP, NADH, dan SADH 2 kali. Untuk memahami peristiwa transport elektron, kita perhatikan terlebih dahulu apa saja komponen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada kompleks protein 1. Kita perhatikan protein integral yang berada di paling kiri ada kompleks protein 1. Kemudian ada kompleks protein 2, itu adalah protein perifer yang ada angka Romawi 2-nya. Berikutnya ada kompleks protein 3 yang juga merupakan protein integral yang berangka 3. Kemudian yang terakhir ada protein 4, kompleks protein 4 yang disebutkan dengan angka Romawi 4. Setelah Anda mempelajari ada 4 macam protein kompleks yang terlibat, yang berikutnya yang kita perhatikan ada kode Q di situ menunjukkan plastoquinon, kemudian C itu menunjukkan sitokrom kompleks, lalu ada yang bagian paling kanan adalah ATP sintase. Ini nanti ATP sintase adalah satu enzim sebenarnya yang fungsinya nanti akan menghasilkan ATP. Kita mulai proses transport elektron dengan perubahan NADH menjadi ATP. Anda perhatikan bagaimana NADH berubah menjadi ATP. Itu dimulai dari protein kompleks 1. NADH akan diuraikan menjadi NAD positif, kemudian H+-nya dari NADH akan dipompakan ke ruang antar membran. Terlepasnya H positif dari NADH itu akan menimbulkan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan dari pelepasan H positif dari NADH itu akan ditangkap oleh plastoquinon. Berikutnya plastoquinon akan melanjutkan elektronnya menuju protein kompleks 3. Berikutnya elektron yang berada pada protein kompleks 3 akan dilanjutkan kepada sitokrom C. Pada saat melalui protein kompleks 3 ini juga akan menghasilkan H+ yang dipompakan ke ruang antar membran. Berikutnya elektron yang ditangkap oleh sitokrom kompleks sitokrom C ini akan diteruskan menuju protein 4, kompleks protein 4. Nah, peristiwa yang ini lagi-lagi akan menghasilkan satu buah H positif yang akan dipompakan ke ruang antar membran dari mitokondria. Perjalanan akhir dari elektron setelah melalui kompleks protein 4, maka elektron akan dipompakan ke bagian dalam dari membran mitokondria untuk ditangkap oleh O2 dan menyebabkan O2 akan berikatan dengan H+, sehingga O2 akan menghasilkan
H2O. Bagaimana dengan perjalanan H+ yang tadi dihasilkan dari protein 1, protein 3, dan protein 4? H+ yang dihasilkan dari ketiga protein tadi akan dipompakan masuk kembali ke dalam mitokondria melalui ATP sintase. Nah, masuknya H+ melalui ATP sintase ini akan menghasilkan ATP. ATP-nya dari mana? Dengan berikatannya ADP dengan satu buah fosfat sehingga akan menghasilkan ATP. Karena ada 3 buah H+ yang masing-masing dihasilkan oleh protein kompleks 1, 3, dan 4, maka ATP yang dihasilkan juga ada 3 buah. Sehingga proses penguraian NADH itu akan menghasilkan 1 buah NADH akan menghasilkan 3 buah ATP. Berikutnya kita pelajari proses penguraian FADH2 menjadi ATP. Anda perhatikan FADH2 itu diuraikan menjadi FAD oleh protein kompleks 2. Jadi bukan protein kompleks 1 melainkan protein kompleks 2 yang merupakan protein perifer. Perbedaannya karena dia merupakan protein perifer, maka dia tidak punya kemampuan untuk memompahkan H+ ke ruang antar membran mitokondria. Akibat penguraian FADH2 menjadi FAD, maka akan dihasilkan elektron. Elektron tadi akan ditangkap oleh ubiquinon, berikutnya akan diteruskan menuju protein kompleks 3. Nah, karena protein kompleks 3 ini merupakan protein integral, maka dia akan memompahkan 1 ion H+ ke ruang antar membran mitokondria. Berikutnya, elektron yang tadi melalui protein kompleks 3 akan meneruskan perjalanannya menuju sitokrom C. Dari sitokrom C, elektron akan ditransfer menuju protein kompleks 4. Di protein kompleks 4, kembali elektron akan menghasilkan 1 buah ion H positif. Berikutnya, elektron akan dikembalikan ke dalam mitokondria. Masuknya elektron ke dalam mitokondria memicu O2 memiliki kemampuan berikatan dengan ion H+, sehingga O2 ditambah dengan H+ menjadi H2O. Selanjutnya, ion H+ yang tadi masing-masing dihasilkan oleh protein kompleks 3 dan protein kompleks 4 akan dipompakan masuk kembali ke dalam mitokondria melalui suatu struktur yang dinamakan dengan ATP sintase. Sesuai dengan namanya ATP sintase, maka dia adalah sebuah enzim yang fungsinya untuk membentuk ATP. Setiap satu buah molekul setiap satu buah ion H+ akan menghasilkan 1 buah ATP. Karena tadi penguraian FADH2 itu menghasilkan 2 ion H+, maka 1 buah FADH2 akan menghasilkan 2 buah ATP. Berikut adalah ringkasan hasil dari proses katabolisme. Yang pertama, glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP langsung, kemudian akan menghasilkan 2 buah NADH yang tadi pada proses transport elektron akan diubah menjadi masing-masing 3 ATP sehingga 2 NADH akan menjadi 6 ATP. Berikutnya, dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP langsung, namun menghasilkan 2 buah NADH, sama seperti glikolisis. Karena 1 buah NADH menghasilkan 3 ATP, maka 2 NADH yang dihasilkan pada dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 6 buah
ATP. Berikutnya yang terakhir adalah siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan 2 buah ATP langsung, kemudian menghasilkan 6 buah NADH dan 2 buah FADH2. Seperti yang sudah kita pelajari pada ilustrasi sebelumnya, bahwa 1 buah NADH akan menghasilkan 3 ATP, sehingga 3 dikalikan 6 sama dengan 18 ATP. Sedangkan FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, sehingga 2 dikalikan 2 menjadi 4 buah ATP. Hasil keseluruhan dari tahapan katabolisme mulai dari glikolisis sampai dengan siklus Krebs dan masuk ke transport elektron ada 4 buah ATP langsung dan 34 ATP hasil dari transport elektron, sehingga total hasil ATP adalah 38 ATP. Namun mengapa kita sering mendengar bahwa hasil akhir dari kegiatan katabolisme respirasi aerob itu adalah 36 ATP? Sebabnya adalah pada kegiatan glikolisis itu terjadinya ada di sitoplasma sel, sedangkan kegiatan yang lainnya itu terjadinya di dalam mitokondria. Karena proses glikolisis itu terjadi pada sitoplasma, maka untuk membawa 2 buah NADH hasil dari glikolisis memasuki mitokondria itu memerlukan modal 1 buah ATP untuk 1 buah NADH, sehingga untuk memompakan 2 NADH akan diperlukan 2 ATP. Jadi hasil akhirnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Demikian penjelasan tentang transport elektron yang melengkapi tahapan katabolisme sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Semoga menambah wawasan kita dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.